Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini untuk anugerah Tuhan. Mari sejenak kita tunduk di hadapan Tuhan, bersyukur untuk semua kasih dan kebaikan-Nya. Kita akan membaca dan dibaca oleh firman Tuhan dari Amsal pasal 15, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Mari persiapkan diri kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, dengan rasa syukur kami terbuka di hadapan-Mu, mengaminkan semua kasih dan perbuatan Tuhan yang luar biasa kami alami dan kami hidupi. Terima kasih untuk udara segar hari ini. Terima kasih kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Roh Kudus Tuhan terangi kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Biarlah kami mengerti untuk terus melakukan dalam hidup beriman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 15 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perbuatan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenangnya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mendengar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebiasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini meredam kebencian, untaktan kamabirisan. Ada pepatah yang mengatakan, ya tutas su'namo diumai pudukta inang tawana moya tau. Ungkapan yang keluar dari mulut kita sudah menjadi bagian orang yang mendengarnya. Jika yang kita sampaikan ungkapan yang penuh hikmat, maka akan menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Tetapi jika laknat, maka akan membawa dendam kesumat bagi yang mendengarnya. Bukankah banyak keretakan terjadi dalam
lingkup keluarga atau antar saudara bersaudara karena hal demikian. Tidak dapat disangkal bahwa naluri alamiah kita, yakni ingin berkelahi dengan musuh kita sesuai dengan perlakuan mereka terhadap kita. Akibatnya, marah dibalas marah, benci dibalas benci. Dalam perikop ini, Salomo menasihati kita bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat 1 pembacaan kita. Kita diingatkan untuk menjadi peredam kebencian tatkala orang menaruh benci terhadap kita. Demikian pun ungkapan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28 menegaskan bahwa tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk engkau, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mengikuti pola duniawi, benci, balas benci, tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru semakin menyulut kebencian. Mengikuti pola Salomo dan Yesus akan menghilangkan masalah serta menjauhkan kebodohan. Ingat, semakin menimbun kebencian akan menyulut amarah, tetapi sikap rendah hati menjadi jembatan dalam membangun relasi yang harmonis dan mewujudkan damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sehati untuk berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu, Bapa Surgawi, pagi ini, mengaminkan firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan setiap kami bagaimana sebagai anak-anak Tuhan menjalani kehidupan ini disapa oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami agar kami tidak mengikuti pola duniawi, benci balas benci, karena itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru semakin mendoakan satu dengan yang lain. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami bersama-sama melihat diri masing-masing sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai pemuda-pemudi dan anak-anak. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini ada banyak yang mengecewakan di sekitar kami, dan tolong kami untuk melepaskan pengampunan. Bapa di sorga, hari ini mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Ramah dan semua yang beribadah melalui virtual. Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Lengkapi sukacita bagi yang bersyukur atas pertambahan usia, ulang tahun, berkat-berkat lain yang sungguh diterima dan diaminkan jemaat. Ada banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan, terima kasih. Kami berdoa di tengah-tengah karya dan pelayanan warga jemaat, hadirlah Tuhan dalam profesi masing-masing, baik memberi diri di tenaga kesehatan, pegawai negeri, pengusaha, dan apapun bentuk pekerjaan jemaat, hadirlah Tuhan memberkati. Dalam syafaat kami juga bersama sehati berdoa untuk setiap ayah dan ibu, berdoa untuk anak-anak dan cucu dalam tumbuh kembang pendidikan mereka, dalam pendampingan Tuhan Engkau kekuatan yang akan meneguhkan. Dalam syafaat kami bersama-sama berdoa mendukung saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Tuhan Engkau kekuatan dan sumber penghiburan. Dengan kasih kami mendukung orang tua kami yang dalam masa-masa duka di tengah-tengah jemaat. Tuhan menguatkan seluruh warga jemaat. Kami berdoa bersama dengan Bapak Penatu ST Madeten. Tuhan kekuatan dan sumber penghiburan atas dipanggilnya adik terkasih Bapak Yeremia Madeten.
Tuhanlah kekuatan dan sumber penghiburan. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Lia Sambo. Tuhan memanggil salah seorang om di Palopo dan juga tante di Kalimantan. Tuhan, Engkau kekuatan dan sumber penghiburan bagi seluruh rumpun keluarga. Juga dalam syafaat kami berdoa mendukung saudara-saudara kami yang dalam tahap-tahap pemulihan. Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk anak kami Jovan, anak dari Dr. Fani, dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Penatua Nyonya Selvi Silambi, Nyonya Samuel Tampang, Saudara Teresia, Bapak Yusuf El Samben, Bapak Herman Mangallo, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Saudara Naftali Minna, Ibu Matilda Timisela, Nyonya Margareta Sarah, Fernan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Saudara Liliani, Bapak Leonardi Sambo, Bapak F. Andi Padang, Nakamasei Elora, Bapak Sujadi, ayahanda dari Diaken Nyonya Luciana Karano, Nyonya Joni Doa, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak TR Andi Lolo, Nyonya Embon Ampulembang, Nyonya Juliana Payungalo, Nyonya Matius Ruru, Nyonya CH Dengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Sainuddin, Bapak Peter Pakan, Ibu Marta Batik, Nyonya Peter Rama, Bapak Julius Dengen, Bapak Efrain Pabontong, Bapak Yohanes Gadi, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan sumber kesembuhan. Kami terus berdoa untuk tahap penyelesaian ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Tuhan berkati topangan doa dan dana dari jemaat agar semua boleh berlangsung dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan diakonia. Kami berdoa untuk semua pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama. Kasih dan berkat Tuhan tetap menguatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan telah memakai warga jemaat dan semua yang memberi perhatian, pemerintah dan majelis gereja, bahkan topangan doa jemaat, sehingga vaksin pertama selesai dengan baik. Terima kasih untuk cinta kasih seluruh yang terlibat. Tuhan memakai mereka secara luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, pimpin kami melangkah hari ini bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan hari ini dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kure semangat.